Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Rebel 47 Fans Indo, dan di video kali ini mari kita bahas kipas yang ada di hadapan kita ini. Ini adalah Miyako TJR 101 yang baru aja bertukar posisi dengan si Sky Wolfen yang warna biru itu. Dan posisi dia sekarang ada di kosan saya, dan berarti si Sky itu sekarang harusnya dia tuh ada di kamar saya harusnya. Cuman sebelum kipasnya dibawa pulang, saya sempat pesan ke orang tua saya karena orang tua saya yang bawa, untuk si Sky itu dibetulin dulu karena ada beberapa kerusakan yang cukup bukan minor ya, tapi major ya. Jadi cukup penting kerusakannya buat dibetulin. Dan nggak tahu ya kabarnya sekarang gimana, udah dibetulin apa belum, dan kipasnya udah ada di posisi dia sekarang apa belum. Karena saya nggak tahu kabarnya setelah orang tua saya pulang dari sini, nggak tahu tuh si Sky itu sekarang gimana kabarnya. Paling nanti ya kalau misalnya saya pulang ke rumah, nah baru nanti saya update si Sky Wolfen yang biru itu kabarnya gimana. Tapi sekarang kita fokus dulu ke si TJR 101 dulu, yang sudah kurang lebih sekitar berapa, ada sekitar 2 bulan kali dia di sini. Dan awalnya dia nganggur ya, di kamar saya nggak ada kerjaan. Sekarang di sini kerjaannya jadi padat ya. Makanya nih kalau kita lihat di sini, debunya udah cukup lumayan lah gitu nih, udah kelihatan tuh debu-debunya ya. Karena memang dia tiap hari nyala gitu. Dan ada beberapa alasan kenapa kok saya memilih untuk ditukar aja. Ini yang pertama, ini kosan ukurannya gede, dan kalau pakai kipas yang ukurannya 12 inci, karena Siska itu 12 inci, itu nggak cukup ya. Jadi si kipasnya kerja lebih berat, apalagi dia juga umurnya kan tua ya. Jadi kayaknya sudah waktunya untuk kerjanya lebih ringan lah, kita gantikan dengan anak muda gitu ya. Ini sebenarnya nggak muda-muda banget, tapi dibandingkan sama Sky ya jauh lah umurnya gitu. Nah, yang kedua, ya tadi kerusakan, si Sky-nya ada beberapa kerusakan yang harus dibetulin. Dan ya ini yang paling cocok untuk menggantikan si Sky, ya si Miyako TJR 101 ini. Meskipun sebelumnya saya sempat berpikir gantinya pakai si Advance TDS 16, cuman dudukannya beda gitu ya. Si Advance tuh kayak kita harus ngebor lagi dia tuh. Jadi repot gitu ya. Nah, sedangkan si Miyako ini sama dudukannya pakai plat besi gitu. Meskipun sempat harus ada modifikasi sedikit soalnya ukurannya beda ya, tapi tinggal dipotong doang beres sih. Dan sekarang ya udah, dia sekarang ada di sini, eh aman semuanya. Saya juga sering pakai. Kita coba nyalain aja deh. Ini juga remote-nya alhamdulillah bagus-bagus aja. Padahal saya beli di online, dan ini juga yakin saya nggak ori. Nah, seperti ini sekarang. Ya paling PR-nya masih sama ya kayak waktu pas terakhir saya bahas kipas ini, yaitu getaran. Yang nggak ngerti getaran datang dari mana, karena udah saya coba ganti jalanya, baling-balingnya, ya pokoknya udah saya gantilah apa namanya, si biang goyangnya, getarannya, tapi tetap ternyata masih ada getarannya. Jadi kayaknya bukan salah di baling-balingnya, kayaknya emang salah di kipasnya. Tapi ya udahlah, mau di gimana gimana juga tetap aja begini. Dan untuk swing juga masih sama, swingnya jalan, cuman ada bunyi decit ya yang cukup mengganggu kalau kipasnya mau dipakai tidur. Jadi ya kalau mau dipakai tidur ya mending swingnya dimatiin aja. Ini nggak tahu ya kerekam apa enggak di HP. Nah, iya. Bunyinya makin-makin nih, bunyinya nih ngejerit nih kipasnya. Dan kalau kita lihat di situ, itu ada selotip tuh ya. Itu kenapa saya pasang selotip di situ? Karena awalnya kan getarannya cuman ada di bagian si sangkar-sangkarnya aja, baling-baling, sangkar, pokoknya di sekitar situlah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, getarannya jadi bertambah ya, jadi ke body, mungkin karena getaran, terus si plastiknya udah mulai agak rontok karena getaran tadi ya. Jadi akhirnya sekarang bodinya juga ikut bunyi gitu. Nah, sekarang saya pasang solatif itu mending lah, meskipun ada bunyinya tapi nggak ganggu gitu. Kalau solatifnya dilepas udah bunyinya seruangan-ruangan ini tuh menggelegar bunyinya, itu udah makin mengganggu lagi. Nah, kita coba speed kencengnya. Nah, jarang sih saya pakai speed kencengnya di sini karena ukurannya juga dia lebih gede kan dibanding si Sky, dia 16 inci. Jadi angin yang dihasilkan pun juga gede. Nah, tentunya juga ini baling-balingnya 3 dan lebar ya, jadi suaranya juga halus.
Cuman ada beberapa kondisi, terutama di speed 1 nih, ada suara dengungan motor yang nyaring, dengungannya beda dengan dengungan motornya si Sky yang lembut ya, khas kipas-kipas tua. Sedangkan kalau itu kayak ya motor yang udah apa ya, kondisinya udah nggak begitu bagus gitu. Jadi ada bunyi yang lumayan nyaring dari motornya, dan itu saya sering temuin di kipas-kipas Miyako lain, terutama yang di dinding. Jadi apakah itu kelemahannya Miyako juga ya, kekurangannya ya? Tapi ya nggak ada masalah sih buat speednya sih. Ini masih kenceng-kenceng aja. Tuh, speed satunya masih oke, speed 2 juga masih oke, speed 3 juga masih oke. Jadi nggak tahu lah itu datang dari mana tuh. Ya kenapa kok bisa kayak gitu, dan apakah ada dampaknya kalau misalnya saya biarin. Terus juga Magic Wing ini juga masih nyala juga. Kita coba. Jarang saya pakai juga sih si Magic Wingnya. Oh, jadi dia ada kayak intermittennya gitu, nyala mati nyala mati. Terus timernya juga ini juga masih aktif, tapi saya jarang pakai kok timernya. Nah, karena dia juga lebih sering dinyalain. Ya udah, terutama pas siang-siang. Dia nih memperingan kerjanya si AC ini, karena ya AC ini apa ya? Ya namanya juga AC ya, dibandingkan dengan kipas tentunya lebih irit ini ya. Jadi ya kita pakai kipas angin cukup lah. Gitu, dan eh enak ya kalau misalnya kipasnya pakai remote begini, kita nggak perlu datang ke kipas ke sini ya terus tarik-tarik tali gitu ya. Ini enak nih karena kita bisa operasiin kipasnya di sini gitu ya. Terus juga kalau dari kasur juga ini masih nyampe nih. Jadi ini meskipun nggak ori tapi oke punya ini. Ya oke lah. Meskipun ini enteng banget. Jadi kalau jatuh aduh kayaknya udah porak-poranda sih. Ya meskipun kalau beli juga harganya murah sih, 30 ribuan. Oke. Saya semuanya sih masih sama aja. Cuman sangkarnya aja yang diganti. Dan sempet ada yang ngoreksi saya soal kipas Miyako saya yang di rumah tuh yang stand fan itu, karena lihat jalanya gitu ya. Itu pasti Schreiber baru sih ya. Kalau Schreiber lama kan udah tahu ya, emang sengaja kan saya tuker jalanya. Jadi dia sempat koreksi saya soal modelnya gitu ya. Karena memang kan ada kan Miyako yang stand fan yang modelnya kayak yang saya punya itu, tapi dia pakai jalannya si TJR 101 yang ada pewangi di tengahnya gitu. Ya nggak apa-apa kalau Schreiber baru is okay gitu ya. Ya karena dia juga baru datang. Tapi kalau yang udah lama mah tahu lah, channel ini kan sering ngiseng-ngiseng begitu, dituker-tuker lah spare partnya lah gitu ya. Itu harus membiasakan diri ya buat Schreiber baru. Oke. Ini baterai HP saya udah mau habis ya, dan kayaknya juga udah nggak ada lagi yang bisa dibahas. Jadi gitu aja paling untuk update dari si Miyako TJR 101 ini semoga juga dia awet ya selama di sini karena kerja dia berat. Jadi paling nanti saya bakal fotoin kalau debunya udah tebel aja. Cepet kalau di sini debunya tebel, si Sky aja terakhir saya lihat aja pasti turunin tuh debunya tebel. Jadi paling tunggulah sebulan debunya udah tebel, nanti saya fotoin dah kalau udah tebel. Oke, gitu dulu aja, ini baterai saya udah ini udah mau habis. Gitu dulu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini silahkan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini klik dislike juga tidak masalah. Yang belum subscribe yang subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.